Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Reminiscere. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nomor 12 ayat 1, Dipuji Roha Kondoho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 253 ayat 1, Ale Debataku. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 174 ayat 3, Torop Dope Nasiati.
Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 792 ayat 1, Pasu-pasu hami o Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Kejadian 17 ayat 1-7 dan ayat 15-16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak."
Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 228 ayat 1, Yesus haposaku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sembari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 443 ayat 1, Dung Tuhan Yesus. Dari pargong molunai
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Reminiscere hari ini, tertulis dalam surat Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita saat ini adalah Minggu Reminiscere, yang artinya adalah ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Saya ingat ma'aka dengan dibasam dari Mazmur 25 ayat 6. Dengan mengusung topik minggu, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Dirajumi debatado, haporseaon, gabe, hati goran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik ini mengingatkan kita akan rumusan kebenaran dan keselamatan yang diperoleh oleh umat Allah yang disampaikan Bapak Reformasi Gereja Martin Luther yang menyebut 3 sola. Ada sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sola gratia artinya keselamatan itu murni sebagai anugerah dari Tuhan. Sola fide adalah pembenaran itu diperoleh dalam iman. Dan sola scriptura bicara tentang bagaimana kuasa kebenaran itu ada dalam kitab suci atau firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hal tadi sesungguhnya adalah kesimpulan dari suatu kesadaran bahwa kebenaran dan pembenaran, keselamatan dan penyelamatan semuanya adalah inisiatif Allah, bukan kita. Artinya, kita ini tidak dapat beroleh apa-apa dari Tuhan jika hanya berdasarkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya, semuanya adalah atas perkenanan dan rahmat Tuhan Allah kita yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan dalam persekutuan dan hikmat dari Roh Kudus-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita lihat pada ayat 18 sampai 22 secara nyata menggambarkan iman yang kuat dan teguh yang dimiliki oleh Abraham, bapa iman kita. Meskipun keadaan alamiah dan fisiknya menantang untuk memiliki anak dalam usia tua, Abraham tetap percaya pada janji Allah. Dia tidak lemah oleh keraguan, saudara, tetapi ia berharap melawan segala harapan karena ia yakin Allah yang berjanji adalah kuasa yang mampu menepati janji-janjinya. Demikianlah kita diajak untuk meneladani iman Abraham, saudara, yaitu iman yang tak tergoyahkan kepada Allah, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian jika kita lihat pada lanjutannya di ayat 23 sampai 25, menjelaskan bahwa iman Abraham itu direkam sebagai kebenaran bagi Allah. Allah memperhitungkan iman itu sebagai kebenaran. Ini menegaskan, saudara, bahwa Allah melihat bukan hanya pada perbuatan atau prestasi kita, tetapi juga pada iman kita dalam menghadapinya. Abraham menjadi teladan bagi kita bahwa keselamatan bukanlah didapatkan melalui usaha manusia semata, melainkan melalui iman kepada Allah. Sebab itu,
kita juga dipanggil untuk memiliki iman yang sama seperti Abraham, yaitu iman yang memperhitungkan Allah sebagai yang mampu menggenapi janji-janjinya. Sebab iman bukan hanya sekadar percaya, saudaraku. Iman adalah keberanian mempercayakan segala kehidupannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kehidupan kita seringkali dihadapkan pada tantangan, kegagalan, dan bahkan ketidakpastian. Namun Roma 4 ayat 18-25 ini mengingatkan kita bahwa Allah itu tetap setia dan berkuasa untuk menepati janji-janjinya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan iman yang kuat, percaya bahwa Allah memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran. Dengan demikian, kita dapat hidup dalam kepastian dan pengharapan yang didasarkan pada karakter Allah yang setia dan kuasanya yang tak terbatas. Oleh karenanya, saudaraku, mari meminta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia dalam iman kita kepada Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya iman kami sesungguhnya adalah iman yang dikaruniai kuasa oleh Roh Kudus untuk hidup di dalamnya. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa yang sedemikian, kami beroleh pembenaran dari Tuhan. Kami beroleh keselamatan dari Tuhan. Kami beroleh kekuatan pengharapan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya iman itu menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Terberkatilah seluruh umat Tuhan menjalani tantangan hidup dan memenangkannya pada akhirnya. Terberkatilah seluruh umat Tuhan dalam segala pergumulan, sakit, penyakit, kelemahan, dan juga Tuhan mungkin rasa duka yang dialami. Tapi kami percaya iman itu menjadi dasar bagi mereka untuk bangkit berdiri, meraih hidup yang berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami percaya iman Abraham itu menjadi iman kami, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk tetap berjuang menjalani hidup kami dalam segala dinamikanya. Terberkatilah gereja Tuhan, seluruh pelayan Tuhan. Terberkatilah bangsa dan negara ini. Terberkatilah dunia ini. Semuanya pada akhirnya masuk ke dalam anugerah yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman yang kami miliki, kami memenangkan hidup kami dan beroleh pembenaran dari-Mu saja. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita respon dengan bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 471 ayat 1, Hupilit Yesus dongaki sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Lord.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.